santai, 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 why? Ya, kenalin teman-teman semua. Gua itu namanya Iman Aditama, salah satu pemilik dan pendiri atau founder dari Ruang Pintar sendiri. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Ruang Pintar itu lokasinya ada di Bogor, tepatnya di namanya tuh di Jalan Mawar, Semeru. Jadi buat teman-teman yang ada di Bogor bisa mampir ke workshop kami ini. Jadi kalau untuk pertama kali usaha tuh Ruang Pintar ya, ini usaha tuh mulainya tuh sekitar 4 tahun yang lalu. Mungkin kalau 4 tahun yang lalu tuh sekitar 2021an itu kita mulai usaha, namanya itu Ruang Pintar. Dan pada akhirnya alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan ya alhamdulillah lah gitu. Kalau untuk namanya Ruang Pintar gitu. Ruang Pintar itu adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang seni kayu ya. Kita buat berbagai macam usaha, berbagai macam custom, furnitur, interior dan lain-lain gitu. Pokoknya yang mau di custom tentang interior ya di tempat kita ini gitu. Dan untuk namanya kenapa Ruang Pintar? Dulu gue itu orangnya nggak percaya diri bang, karena dulu tuh kesenangan gue adalah di bidang properti. Di properti tuh kayak misalkan di bagian properti panggung ya, jadi tim properti, bikin properti untuk teater dan lain-lain gitu kan ya. Jadi waktu itu ada di secret gitu, gue coba coret-coret tuh tulisan di kamar Ruang Pintar gitu. Jadi itu tuh ngebuat diri gue ya, jadi gue membuat diri gue ketika masuk ruangan itu gue harus menjadi orang yang pintar gitu, percaya diri lah gitu. Dan pada akhirnya ya gue namain ruangan itu namanya Ruang Pintar gitu. Jadi ketika gue masuk situ ya gue mau nggak mau harus bisa lah gitu kan ya, apa yang gue mau ya gue harus bisa gitu. Terus ya udah alhamdulillah sampai sekarang namanya gue pertahanin, namanya Ruang Pintar, Ruang Pintar, Ruang Pintar. Terus terkadang gitu kan ya disingkat jadi Rupa gitu kan ya. Dan seperti itu sih Pak. Gue tuh dari kecil cita-cita pengen jadi pengusaha gitu ya, walaupun di lingkungan gue itu kebanyakan keluarga gue itu dari pekerja lah. Gue pengen menciptakan kalau gue tuh pengen jadi yang berbeda dari lingkungan keluarga gitu kan. Pada akhirnya gue ngotot pengen usaha, walaupun waktu itu sulit lah untuk bikin percaya orang tua untuk usaha, karena mungkin orang tua lebih senang anaknya itu kan kayak kerja dapat penghasilan ya gitu, setiap bulan dapat penghasilan ya gitu, aman, nanti dapat tunjangan misalkan ya, dapat apapun gitu kan ya dari kerjaan. Terus namanya usaha beresiko gitu, dan gue pengen mematahkan itu gitu. Nah, pada akhirnya gue coba dari kecil tuh jual cupang, udah gitu terima modifikasi sepeda gitu kan. Wah ingat lah zaman-zaman dulu lah ya. Walaupun pada akhirnya dulu pernah sempet juga kerja di salah satu perusahaan besar lah ya. Terus gue berapa tahun keluar gitu kan untuk memulai usaha gitu kan ya. Pada akhirnya ya udah sampai sekarang ya usaha gitu kan, usaha ini gitu. Tapi itu ternyata ya itu dulu tuh gue dibelok-belokin dulu Pak. Itu ngebuat gue ya itu mental gue tuh digojlok gitu. Gue pengen jadi pengusaha, nggak langsung jadi pengusaha kayu gitu. Waktu itu gue pernah jadi tukang bakso bakar di pinggir jalan Wak, bayangin gitu kan ya, di pinggir jalan pakai gerobak seadanya, ngebawa nama ibaratnya ngebawa punten ini, orang tua kan udah nyekolahin, ternyata anaknya malah jualan bakso bakar di pinggir jalan, dilihat tetangga. Bagi gue itu adalah tes mental diri gue gitu kan. Walaupun waktu itu ya gue juga rada malu gitu kan ya. Terus orang tua juga kayaknya kelihatan dari mimik mukanya tuh kayaknya sedih ngeliat gue, walaupun gue bercerita waktu itu penghasilannya lumayan nih mak gitu. Tapi waktu itu orang tua ya tetap pengennya anaknya kerja gitu. Dan pada akhirnya nggak tahu lah,
suatu ketika ya akhirnya gue sampai ke titik yang sekarang ini. Gue pernah namanya punya workshop itu, pertama gue itu di mana? Di dapur, Pak. Gitu. Gue pernah punya workshop pertama kali gue itu di dapur. Itu di dapur rumah sama di depan rumah yang gue cuman pakein tenda kecil gitu. Dan di situ gue merasa wah gitu, gue punya workshop gitu. Dan orang mungkin melihatnya kasihan, tapi nggak tahu kenapa gue merasanya bangga gitu. Kalau gue ikutan kasihan dengan ya pasti gue nggak bakal semangat. Tapi karena gue ngerasa bangga, ya udah gue pada jalurnya aja. Bahasa Inggrisnya on the track lah. Gue tetap fokus gitu kan. Mau orang lain bilang kayak gimana, gue tetap aja usaha kayu ini gitu. Dan pada akhirnya ya udah gitu kan ya, banyak hal-hal yang gue lewatin ya sampai titik ini gitu kan ya. Modal pertama workshop itu adalah 700.000. Itu gue ngejual cincin gitu ya, waktu itu gue nikah, terus gue punya cincin, izin sama istri mau ngejual. Alat pertama gue itu adalah ada mesin potong gitu kan ya. Itu alat pertama gue yang sampai sekarang masih ada, dan itu kalau bisa bicara mungkin dia bakal cerita gitu kan ya, betapa berjasanya si mesin itu gitu kan ya. Jadi gue dulu pernah kerja tuh di di salah satu perusahaan. Itu gue sebutin ya, namanya KFC. Jabatan gue sebagai asisten manajer. Gaji gue mungkin udah di atas 10 jutaan lah ya. Terus pada akhirnya itu gue tinggalkan demi usaha gitu ya. Karena ngototnya gue pengen jadi usaha gitu. Di 3 tahun gue kerja, terus gue izin waktu itu kan ya sama orang tua jawabnya iya, walaupun dia masih ragu. Tapi ya itu kan nggak hanya sampai situ kan. Pembuktian gue adalah ketika gue beres dari kerjaan itu, resign ya. Waktu itu gue nggak resign sih, di PHK ya. Gue ingat waktu itu tuh ada salah satu orang yang bilang, ya lu baca diri lu sih gitu. Lu baca diri lu kesukaannya di mana, ya kan? Setelah lu tahu, ya udah olah itu, biar bisa yang namanya lu usaha sesuai hati itu loh gitu. Itu tuh modal gue tuh pertama kalinya. Dan kayu itu juga salah satunya itu. Kayu tuh menurut gue bukan kayu ya, namanya seni rupa. Seni rupa tuh dari kecil tuh nggak tahu selalu nempel aja gitu kan ya. Dan pada akhirnya ya udah gue memulai usaha ruang pintar ini gitu. Yang gue rasain alhamdulillah lah ada peningkatan ya. Dari yang namanya gue ngirim pakai motor dulu, numpuk tuh naik motor gitu kan ya, sampai pada akhirnya gue punya ini kendaraan sendiri dimasukin sama gue. Gue ngerasa diri gue tuh ya Allah gitu kan, bisa loh kayak gitu kan ya. Bisa sampai di titik ini gitu kan ya. Nggak pernah ini sih gue selalu nanya sama istri itu, kita udah sampai sini ya? Iya ya gitu. Ingat deh waktu dulu kita gini. Wah, luar biasa lah prosesnya. Gue pernah di fase yang kayaknya gue ini aja ya, ganti aja ya usahanya ya gitu ya. Ganti ya usahanya. Karena mungkin waktu itu yang pesanannya yang pesan nggak ada gitu kan ya. Yang pesan nggak ada. Tapi gue berpikir waktu itu tuh, berpikirnya tuh bukan karena yang pesan nggak ada, tapi gue mencobanya tuh belum jauh gitu kan ya. Gue hanya baru yang namanya update status, halo gue jual ini nih gitu kan, update status gitu kan, udah itu di IG. Padahal kan masih ada hal-hal yang lain harus gue coba gitu kan ya. Pada akhirnya itulah yang ngebuat gue anjir, gue baru sampai sini kok udah ngerasa ini nggak laku ya. Padahal kan padahal kan usaha gue tuh belum jauh banget gitu Pak. Pada akhirnya ya udah gue lanjut lagi sih gitu. Tapi ya itu salah satu yang ngebuat gue selalu kuat itu ya,
istri gue itu gitu, jangan gitu kan ya. Dia selalu ngasih tahu, kamu kan belum coba ini gitu kan, kamu kan harus coba ini dulu nih, kamu kan harusnya punya ini nih gitu kan ya. Dia mau motivasi gue kan ya buat ya selalu berkembang lah gitu. Terus pada akhirnya ya udah, akhirnya gue coba gitu kan ya, ke media sosial yang lain, dan ternyata ya itu berpengaruh lah buat para pengusaha gitu kan ya. Jangan hanya sebatas update status terus nggak ada yang respon, terus udah ngerasa langsung nggak laku gitu kan ya. Itu sih sebetulnya. Namanya usaha tuh sulit lah gitu kan. Namanya sulit dalam artian gini, namanya usaha tuh terkadang goib lah bisa disebut gitu ya. Kita pernah nggak dapet orderan 3 bulan, tapi sebelum 3 bulan itu kita dapat orderan yang bisa ngidupin 3 bulan itu. Jadi yang namanya gue sampai saat ini sama istri tuh selalu bilang, rezeki di usaha tuh udah pasti ada gitu. Tapi ya itu, kita digoyah tuh, digoyahnya tuh kayak gitu. Misalkan baru seminggu nggak ada orderan, ya itu kan salah satu ngegoyah ya. Ayo, sepi loh, nggak ada yang orderan. Itu kan keyakinan kita ya kan. Kalau kita yakin besok ada, insya Allah pasti ada sih. Kalau menurut gue nggak bisa yang memberikan yang namanya bisnis yang seperti apa. Yang pastinya ketika lo yakin untuk berbisnis, mulailah usaha gitu kan ya. Dengan catatan baca dulu diri kita sendiri. Kira-kira kita di mana yang bakal fashion kita gitu, kesukaan kita di mana gitu kan. Salah satunya ya gitu kan. Lu bisa mulai untuk berbisnis. Tapi kalau tidak yakin untuk berbisnis, mendingan kerja. Gue Iman Aditama, ya jadilah orang yang jujur. Itu sih cukup.